Yeah, and I think I got one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Kabadiah Husnul Khotimah. Nomor peserta 2015-03-07-8222. Hari ini Senin tanggal 23 November 2020 jam 2 akan memulai pembelajaran untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah dengan materi standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Tidak terasa kita sudah mencapai pertemuan terakhir menjelang penilaian akhir semester. Masih semangat? Masih semangat ya? Ada bonus dari saya setelah pas nanti liburan panjang akhir semester. Tentu kalian harus belajar dulu agar hasil pasnya memuaskan sehingga nilai di rapotnya kalian cukup baik dan membanggakan orang tuanya. Silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Siap, Ra. Terima kasih Harum, saya presensi dulu. Aida ada? Ada, Bu. Arum, Ada, Bu. Asniar, Bu. Fi Amrina, Hadir. Isnaini, Hadir, Bu. Kasih, Ada, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Nurul Septi, Hadir, Bu. Rindi Fatika, Hadir, Bu. Rumaya, Siti Nur Aisyah, hadir semua ya. Minggu lalu kita telah mempelajari materi sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Hari ini kita akan mempelajari materi standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. Kompetensi dasar yang harus kalian capai: menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. Melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, setelah melalui kegiatan literasi dengan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan TPAJK, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. 2. Menganalisis standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. 3.
menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. 4. Melakukan pencatatan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. Nah, kemarin kalian sudah saya beri tugas kelompok untuk mencari tahu tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disklosur akuntansi pemerintah daerah. Silahkan kalian presentasikan apa yang sudah kalian peroleh. Saya Bu, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan materi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan akuntansi pemerintah daerah. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria pengakuan. 1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. 2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diatur atau dapat diestimasi dengan Anda. 3. Kriteria pengakuan perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Basis akrual adalah dasar transaksi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Standar pengukuran akuntansi pemerintah daerah. Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam pelaporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai peroleh historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Akuntansi pendapatan dilaksanakan atas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya saja setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pengeluaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi untuk melaksanakan aktivitas seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sudah, Bu. Kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 dengan materi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan akuntansi pemerintah daerah. 1. Pengakuan. Pengakuan adalah penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 2. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya
kinerja setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang ketiga, standar pengungkapan atau disclosure akuntansi daerah. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya dapat ditempatkan pada lembar muka on device, laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan catatan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang kalian peroleh, saya rasa masing-masing sudah memiliki gambaran mengenai materi ini ya. Dari informasi tersebut, ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Saya Bu, perbedaan pengakuan dan pengukuran yang lebih spesifik itu gimana Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Pengakuan lebih kepada penentuan akun yang digunakan untuk mencatat transaksi. Sedangkan pengukuran itu sebenarnya adalah penentuan untuk jumlah nominal yang harus dicatat pada setiap transaksi. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Saya masih bingung Bu. Sebenarnya pengungkapan laporan keuangan sendiri untuk apa? Coba teman-temannya, ada yang tahu tujuan pengungkapan laporan keuangan itu untuk apa? Saya Bu. Ya, silakan. Pengungkapan laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Ya, benar. Tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah memberikan informasi penting yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun atau beberapa tahun. Selain itu, untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Baik, kita lanjutkan ke materi. Di sini ada peta konsep. Standar akuntansi pemerintah daerah mempelajari hakikat standar akuntansi pemerintah daerah, meliputi standar pengakuan akuntansi pemerintah daerah dan standar pengukuran akuntansi pemerintah daerah. Nah, dari hakikat standar akuntansi pemerintah daerah ini juga di bawahnya ada standar pengungkapan akuntansi pemerintah daerah. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Nah, pengakuan atas transaksi akuntansi ini dibedakan menjadi 4. 1. Basis kas atau kas basis menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai. Jadi, pendapatan diakui sebagai beban apabila sudah diterima tunai, dan belanja dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai.
Selanjutnya, basis akrual atau accrual basis adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Cara pembuktian basis akrual dengan membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimanya terjadi atau sudah diterima ataupun belum, dan membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan, sudah atau belum. Selanjutnya, basis kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual, di mana transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan atau dicatat pada saat uang diterima atau dibayar. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan, meskipun pengeluaran dan penerimaan kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Yang terakhir, basis akrual modifikasian. Ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Nah, bagaimana proses pencatatannya? Untuk transaksi berikut ini, kemarin sudah ada contohnya di handout. Jika SP2D berjumlah Rp500.000 dan pada tanggal 5 Februari 2019 ternyata dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp475.000, terdapat sisa Rp25.000, maka pencatatan jurnalnya ada yang bisa menyelesaikan? Saya, Bu. Ya, gimana? Tadi pencatatannya mulai tanggal 5 Desember. Ya, Yang Bu. didebit Beban perjalanan dinas didebet sebesar Rp500.000 dan kreditnya kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp500.000. kreditnya apa? Kas di bendahara pengeluaran Rp500.000. Ini Tanggal 31 Desember 2019, dicatatnya kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit sebesar Rp25.000. kas di bendahara pengeluaran di debit Dan beban perjalanan dinas di kredit sebesar Rp25.000. kreditnya beban perjalanan dinas.
seperti ini. Sudah benar apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini jumlahnya salah ya. Ini jumlahnya tadi tidak 500.000 tetapi berapa? 50.000. Berapa? 50.000. 50.000. Sisanya tadi berapa sih? 25.000. Nah, sebesar sisanya 25.000. Begini ya. Jadi jika SP2D berjumlah Rp500.000 dan pada tanggal 5 Februari 2019 ternyata dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp475.000, terdapat sisa Rp25.000, maka pencatatan jurnalnya ada dua. Yang pertama, ketika penerimaan tanggal 5, beban perjalanan dinas didebit sebesar Rp500.000, kreditnya kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp500.000, dan pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian, kas di bendahara pengeluaran didebit sebesar sisanya Rp25.000, dan kreditnya beban perjalanan dinas sebesar Rp25.000. Selanjutnya, pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengungkapan adalah konsep, metode, dan media tentang bagaimana informasi laporan keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Secara teknis, pengungkapan ini adalah langkah terakhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Jenis-jenis pengungkapan ada dua. Satu, pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan yang kedua, pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Jadi kalau pengungkapan wajib itu harus sudah ada pada standar akuntansi ya. Kalau pengungkapan sukarela itu lebih dari pemerintah daerahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Ya, silakan. Silakan, Arum. Yang dimaksud dengan basis kas modifikasian itu apa, Bu? Nah, ada yang mau menjelaskan? Bisa membantu menjelaskan? Ya, Siti, silakan. Modifikasi merupakan kombinasi basis kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dalam periode berjalan meskipun pengeluaran dan penerimaan kas
dari transaksi tersebut belum terrealisasi. Ya, benar. Menurut kalian, untuk basis akrual modifikasian itu yang seperti apa? Basis akrual modifikasian adalah pencatatan transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Berarti kalian sudah bisa membedakannya. Selanjutnya, bagaimana untuk pengungkapan akuntansi pemerintah daerah? Coba kalian cari tahu, bisa browsing dan pelajari bagaimana cara pengungkapannya. Boleh melalui modul, boleh melalui internet. Setelah itu, kalian diskusikan dengan teman sekelompok dan kerjakan studi kasus LKPD yang sudah saya berikan. Bisa dimengerti ya? Bisa dulu. Baik, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa saya ambil, pengakuan diwujudkan dalam pencatatan akun yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kan nilai mata uangnya pengakuan dapat diartikan sebagai proses penyajian laporan keuangan. Terima kasih, kesimpulan yang bagus membuktikan bahwa kalian bisa memahami dan memperhatikan pelajaran kita hari ini. Saya kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti kalian kerjakan evaluasi pada Google Form. Kemudian mengakhiri pertemuan kita untuk semester ini. Silakan bisa mempersiapkan pasnya dengan baik. Silakan kalian bisa belajar semaksimal mungkin, pelajari kisi-kisinya, fokus belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Semoga pada akhirnya menghasilkan nilai hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa.